Shalom Gozaniti, selamat datang di Goja United YouTube channel. Di kesempatan kali ini kita akan beribadah, berdoa terlebih dahulu dan ikuti ibadah dari awal hingga akhir. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cari di @gojaunited yang ada di Instagram maupun yang di Facebook. Terima kasih, God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom, haleluya. Diberkati sore hari ini, amin. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Hari yang indah ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya. Itu semuanya karena Engkau. Kalau sore hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau menghadap tahta kasih-Mu, karena kami ini adalah milik-Mu, karena kami ini adalah anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandangi dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap
milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, and now forever. In your grace I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, and now forever. In your grace I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, and now forever. In your grace I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your honor. Oh, I am yours, and now forever. In your grace I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your honor. Oh, I am yours, Jesus. I am Kami milikmu Tuhan, selamanya milikmu. Tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Yesus. Kau pemilik hidupku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Yesus. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu Bapa, kami milikmu sampai selamanya.
surrender. You are mine, now forever. I belong in your wonder. I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonder. Oh, I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonder. Oh, I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, and now forever. In your grace, I surrender. You are mine, and now forever. I'm alive in your wonder. Ya benar Tuhan, kami adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa untuk setiap kami. Engkau adalah Raja untuk bagi setiap kami Tuhan. Kesempatan yang terbaik untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk membangkitkan iman kami, membangkitkan roh setiap kami Tuhan. Agar roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Kalau setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dapat menjadikan firman itu rema di dalam hidup kami, kekuatan untuk hidup kami Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Apapun yang disampaikan, apapun yang diperkatakan, semuanya berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua generasi muda, generasi yang Tuhan persiapkan. Apa kabar? Selamat tahun baru buat kalian semua. Saya bersyukur bisa ketemu dengan kalian sekalipun hanya lewat online ini. Tapi saya percaya sesuatu yang dahsyat akan mulai nyala. Sebab apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya, tahun baru ini 2021 adalah tahun buat generasi yang mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kita adalah generasi yang luar biasa. So hari ini kita akan berbicara seputar kemenangan yang Tuhan berikan. The champion generation, seperti tulisan di kaos saya ini. Champion, generasi yang menang, generasi yang mengalami dan memanifestasikan kemenangan Tuhan. Ayo kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Dia. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Engkaulah Tuhan yang menang, yang sudah menebus kami dan memeteraikan kami dengan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, di awal tahun yang baru 2021. Oh, biarlah Tuhan kami semakin berapi-api berjalan di dalam rancangan-Mu. Aku juga berdoa Tuhan buat setiap mereka yang mendengarkan live streaming ini Tuhan, di acara pada hari ini, supaya mereka betul-betul berkobar-kobar semangat mereka. Karena itu Roh Kudus berbicaralah kepada kami siap untuk menangkapnya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Sang Juara. Haleluya. Amin. Oh my God, dahsyat.
Coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan, terambil di Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan ya. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dan bersukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Mari generasi yang Tuhan kasihi, mari lihat apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dia sudah menang. Zefanya 3 ayat 17 berkata bahwa dia sebagai pahlawan, dia memberikan kemenangan. Dia sudah menyelesaikan dosa-dosa kita. Dia sudah menanggung semuanya. Dia melepaskan kita dari kuasa dosa, bahkan dari kuasa maut. Sekarang di tahun yang baru 2021, inilah tahun di mana kita akan memanifestasikan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau dikatakan dalam Zefanya 3 ayat 17 tadi, Tuhan tampil ada di antara. Kalau berbicara ada di antaramu berarti dia hadir. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau. Ia bergirang karena kita. Ia memperbaharui kita, ya dikatakan di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena kita dengan sorak-sorai. Jadi ini saatnya untuk kita masuk di dalam sukacitanya Tuhan. Ini saatnya untuk kita berdiri, untuk kita establish, untuk kita untuk kita menyatakan kemenangan yang dia sudah kerjakan, yang dia sudah buktikan di kayu salib. Dia sudah menang. Saatnya. Karena waktu saya berdoa beberapa waktu yang lamanya sebelum memasuki tahun 2021 ini, Roh Kudus terus berkata, generasi yang disebut lebih dari pemenang itu harus segera muncul dan mereka akan bersaksi, khususnya generasi muda. Karena generasi muda ini Tuhan mau taruh pengertian itu supaya dimanapun kalian berada, sekolah, di kuliah, dimanapun, atau mungkin kalian sudah bekerja, Tuhan katakan kalian harus tahu bahwa kalian tidak lagi hidup sendiri, tetapi Sang Pemenang ada bersama dengan kalian. Dan Dia mau supaya kita mengerti kalau Dia sudah menang atas masa lalu kita, Dia sudah menang atas dosa kita. Mari kita sekarang muncul, karena generasi ini, generasi yang Tuhan tunggu, yang harus masuk di 2021 adalah generasi yang kuat di dalam ekspresi kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan kepada kalian, jangan tahan-tahan ekspresi kalian, yaitu ekspresi kemenangan. Mari terlibatlah di dalam ekspresi Tuhan. Karena kita lihat dalam Zefanya 3 ayat 17 tadi, Dia bergirang karena engkau. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Bukan cuma sukacita, bukan hanya bergirang dengan sukacita, bahkan Dia katakan, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi mari generasi muda, mari kita masuk bersama-sama di dalam satu ekspresi, seperti ekspresi Dia. Kalau Dia bergirang dengan sukacita, kalau Dia bersorak-sorai, mari biarlah apa yang ada di dalam Tuhan, ekspresi Tuhan, kalian tangkap, lalu manifestasikan dalam hidupmu. Nanti lihat kemenangan demi kemenangan. Sebab kita segera memasuki yang namanya the great and the last revival. Kita akan memasuki namanya revival yang the greatest revival, revival yang paling besar, ya, revival yang sangat luar biasa. Bukan cuma untuk satu kelompok, tapi kita akan memasuki era global, great revival. Kita akan memasuki eranya revival dunia 2021. Roh Kudus katakan, persiapkanlah, sebab revival yang ada di bawah kolong langit ini, revival yang mendunia akan segera terjadi. Dan Tuhan sedang memanggil orang-orangnya untuk terlibat di dalam agenda yang namanya global revival, atau dengan istilah yang lain yang bagus juga disebut the global awakening, ya, kebangkitan, the global awakening of the last revival, kebangkitan revival yang terakhir.
harus mulai di satu dekade yang mulai dari 2021, dan Tuhan sedang memanggil kalian untuk turut serta di dalam dekade revival yang terakhir. Sebab Tuhan katakan itu nanti akan kemana-mana. Roh Tuhan bersama dengan kita. Kita dipakai dimanapun, bukan hanya di sekolah, tempat pekerjaan, bahkan di kendaraan pun. Tuhan katakan, my spirit, rohku akan ada bersama dengan kalian. Tahukah kalian yang dibawa oleh Roh Kudus itu apa? Perasaan Tuhan. Yang dibawa oleh Roh Kudus adalah perasaan Tuhan. Apa itu perasaan Tuhan? Kita sudah lihat di dalam ayat yang di bagian bawah. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Begitu Tuhan bersorak-sorai, maka lihat apa yang terjadi. Saya lihat sebuah penglihatan. Ketika Tuhan bersorak-sorai, terlemparlah para musuhnya. Ketika Tuhan berkata, yes! Wow! Maka musuhnya berserakan, dan dia mau supaya ekspresi yang ada pada dia itu juga ada pada kalian. Jadi waktu kalian berekspresi dengan kuat, maka terlemparlah musuh-musuh yang coba menghalangi kalian. Musuh-musuh apa itu? Kejahatan, kepahitan, kebencian, sakit penyakit, kejatuhan, itu akan terlempar karena suara sorak-sorai Tuhan itu tidak main-main, seperti suara yang mengguntur. Karena apa yang saya sudah dengar di hari-hari terakhir ini, belakangan ini, ada sound, ada suara yang akan keluar dari takhta Tuhan. Now this sound, suara ini akan dilepaskan ke bumi, dan Roh Kudus katakan, maka the generation that catches the sound of God, generasi yang menangkap suara Tuhan itu, itulah generasi yang memiliki sukacita dan ekspresi yang sama. Kenapa? Karena sukacita kemenangan, suasana kemenangan, ekspresi kemenangan harus dimunculkan di hari-hari terakhir. Dan Tuhan sedang memanggil kalian untuk terlibat di dalam ekspresi Tuhan di hari-hari terakhir. Mari jadilah bejana untuk ekspresi Tuhan. Jadilah radikal di dalam Tuhan. Saya lepaskan pernyataan profetik ini kepada kalian. Tuhan sudah memilih kalian. Kalian harus bangun, kalian harus menjadi radikal. Jangan tanggung menjadi generasi muda. Jangan hanya menjadi generasi yang hadir di gereja dengan ibadah youth-nya. No, kehadiran dari Roh Kudus dalam ekspresinya itu harus jangan sampai ada di dalam ruangan gereja saja. Kalian bawa itu di sekolah-sekolahmu, kalian bawa di kampusmu, kalian bawa di tempat pekerjaanmu, kalian bawa dalam perjalananmu. The expressions of Yeshua, ekspresi dari Tuhan yang adalah ekspresi kemenangan, bawa dimanapun kalian berada. Sebab Tuhan katakan hanya generasi seperti ini yang akan membawa sebuah ledakan baru, the new explosions, yaitu ledakan revival yang mendunia. Jadi ini akan terjadi seluruh dunia, dan Tuhan juga pilih kita semua, termasuk saya juga nggak mau ketinggalan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya bukan hanya pengkhotbah, tapi saya juga mau terlibat di dalam ekspresi Dia di hari-hari terakhir. Ekspresi kemenangan. Mari kita bersorak-sorai dan kita berkata, haleluya! Aku tahu Tuhan, bahwa ketika aku sepakat dengan suaramu, ketika aku sepakat dengan ekspresimu, maka mujizat datang kepadaku. Roh Tuhan ada atasku, maka musuh-musuhku terlempar keluar. Sebab sukacitamu itulah kekuatanku, sukacitamu itulah peganganku. Sebab you are my champion, engkaulah sang juara, dan aku menerima ekspresi dari sedang sang juara. Maka tercetaklah di dada kita semua, yaitu sang juara, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. So come on my friends, semua generasi muda, mari kita satukan hati kita, dan kita berkata, Tuhan, hatiku, pikiranku, perkataanku, bahkan semangatku harus dipenuhi oleh semangatnya Tuhan. Kalau cuma semangatnya kita nggak kuat, kita harus berkata, Tuhan, penuhilah aku dengan sukacitamu. Penuhilah aku Tuhan dengan sorak-soraimu, supaya ketika aku bersorak-sorai, maka terjadi kemenangan. Karena Tuhan punya alasan kenapa dia bersorak-sorai. Tuhan punya alasan kenapa dia bergirang. Karena ini dia sudah menjadi pahlawan. Dia sudah menang atas dosa. Dia sudah mengalahkan maut. Jadi sekarang dia mau kita masuk di dalam sukacita dia, ekspresi dia. Dan alamilah akan terjadi dalam hidupmu, keluargamu, lingkunganmu, satu atmosfer yang berbeda, yang dihasilkan dari ekspresi yang kita tangkap, yang berasal dari dia. Di bumi ini
kembali. Harus ada suara yang baru, harus ada nyanyian yang baru, harus ada sukacita, harus ada ledakan dari sukacita Tuhan. Maka kita akan lihat kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Setan takut dengan hal itu. Karena itu hai anak-anak muda, bukalah hatimu dan katakanlah kepada dia, penuhi aku dengan sukacitamu. Saya mau berdoa buat kalian. Ayo mari angkat tanganmu, buka tanganmu di atas, dan mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oralama shikaralama takaralama ralama senda baralama takaralama sekiaralama oralama masanda baralama. Kami berdoa Tuhan, aku bersepakat dengan anak-anak muda. Tuhan, seperti yang kami dengar Zefanya 3 ayat 17. Engkau adalah pahlawan, Engkau telah memberikan kemenangan, dan Engkau bergirang dengan sukacita. Engkau memperbarui kami Tuhan dalam kasih-Mu, dan Engkau bersorak-sorai. Engkau bersorak-sorai dengan sorak-soraimu. Karena itu pada hari ini kami sepakat Engkau melihat mereka Tuhan. Penuhi kami dengan sorak-soraimu. Penuhi kami dengan ekspresimu. Sebab kemenangan yang sudah Engkau kerjakan. Engkaulah sang juara bagi kami. Dan kami mau mengalami apa yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena itu Tuhan berkata kepadamu, lihatlah apa yang aku akan nyatakan dalam kehidupanmu. Bahwa aku sudah menang. Dan aku mau supaya kalian mengalami kemenangan yang sudah aku kerjakan. Marilah masuk di dalam sukacitaku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat apa yang Kau nyatakan kepada kami. Aku mengucap syukur bahwa anak-anak muda sedang Kau persiapkan untuk ada di dalam arena revival yang sangat besar. The last great revival on earth. Kehadiran revival yang terakhir, yang terbesar di muka bumi ini. Sebab waktunya segera tiba. Oh Bapa, terima kasih, dan sudah tiba saatnya. Di 2021 kami akan berjalan dalam satu dekade. Dekade yang penuh dengan ekspresi. Dekade yang penuh dengan kemenangan yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih ya Aba ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau pimpin kami dimanapun kami berada. Kami harus terus dipenuhi oleh sukacitamu. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih buat mujizat. Kami sambut Roh Kudus. Mari pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juara. Haleluya. Amin. 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 God bless you. Selamat tahun baru. Sampai kita ketemu lagi di dalam acara yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan di tahun 2021 ini ke depan. Masih banyak hal yang luar biasa. Puji Tuhan. I love you. I love you. I love you. Praise the Lord. Amin. 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 Yes. Tuhan dahsyat.